Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidas suhur. Wassalatu wassalamu ala man sanna lana qiyamahu wa hassana ala tilawatil Qur'an. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan nikmat berupa keimanan dan ketakwaan, keislaman dan keselamatan, bahkan kesempatan kesehatan, sehingga kita sampailah pada malam yang ke-10 bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah lewatkan sepertiga, 2/3 lagi yang kita akan lewat, akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat walafiat dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sampai terakhir insyaallah. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti jejak beliau sebagai uswatun hasanah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita, menjadi ikutan kita, dan siapa saja umatnya yang mengikutinya insyaallah akan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Jemaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ceramah adalah hikmah puasa. Hikmah puasa ini adalah merupakan pemberian Allah, kebajikan yang tiada tara bandingannya. Karena hikmah berarti kebajikan. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah siapa yang dikehendaki. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah atau banyak kebajikan itu siapa yang dikehendaki. Lalu wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka Allah memberikan kebajikan yang luar biasa. Nah, adakah kebajikan yang luar biasa melebihi di bulan suci Ramadan ini? Tidak ada. Sesuai ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, bulan inilah adalah bulan yang senantiasa mendapatkan keistimewaan kepada kita apabila kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, puasa ini adalah merupakan, kalau kita kembali kepada hikmah puasa kita, antara lain ada beberapa hal yang menjadi tuntunan hikmah puasa. Pertama,
puasa ini mendidik kita menjadi jiwa yang sabar. Kita dididik dengan jiwa yang sabar. Bahkan Rasulullah SAW dengan berpuasa adalah sebahagian daripada iman kita. Ini luar biasa. Mengapa? Karena didikan puasa ini kalau memang bukan dengan dasar iman, sebagaimana dikatakan Rasulullah, maka kita tidak akan mampu menyempurnakan puasa dari awal sampai terakhir. Tapi kalau punya iman dan kekuatan iman kita lebih kita pertahankan, maka insya Allah kita tidak mau relakan bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja. Akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena pemberian Allah di bulan suci Ramadan luar biasa. Jadi kesabaran inilah yang pertama-tama dituntut kalau kita mau puasa. Kalau kita tidak sabar, ya mungkin tidak puasa makin. Kalau kita tidak sabar, mungkin tidak salat tarawih makin. Tidak kalau suka amal-amal yang baik di bulan suci Ramadan ini, tidak perbanyak baca Quran kita, maka inilah menjadikan yang pertama harus jiwa kita menjadi orang yang sabar. Dan kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang luar biasa. Di ayat lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang senantiasa menyerahkan kepada Allah, mempersembahkan kepada Allah dengan jiwa kesabarannya menghadapi suatu perintah, misalnya seperti puasa dan tarawih kita ini, maka Allah memberikan ganjaran pahala tanpa batas, bighairi hisab. Masya Allah. Itulah sebabnya amalan-amalan yang paling berat kita laksanakan, maka pahalanya juga luar biasa. Iya, Pak. Semakin berat amalan yang dituntut dengan jiwa kesabaran kita seperti puasa atau salat, terutama salat subuh, itu beratnya. Maka kalau kita manfaatkan ini, maka Allah memberikan imbalannya tanpa hisab. Allah lah yang Maha tahu. Luar biasa. Inilah jiwa-jiwa yang sabar yang senantiasa kita harus perjuangkan. Nah, yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mendidik jiwa kita ini menjadi jiwa yang senantiasa mengendalikan diri kita. Ya, karena kita punya nafsu, dengan puasa mampu mengendalikan jiwa kita ini. Makanya hanya orang yang sabarlah yang bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, yang memang diharapkan adalah mengendalikan nafsu kita. Karena tanpa pengendalian nafsu, maka susah kita mau berbuat baik, melaksanakan kebaikan. Susah. Karena jiwa kita ini memang biasa dipengaruhi. Iya, nafsu kita biasa dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini perlunya pengendalian nafsu kita, ya, karena ayat lain lagi mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu kita la amartum bisu selalu mengarahkan kepada kejelekan, kepada perbuatan yang tidak baik. La amartum memerintahkan kita, mengarahkan kita kepada yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakah nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Adalah nafsu yang mampu kita kendalikan. Mampu kita kendalikan, karena kita memang punya nafsu. Kalau tidak nafsu kita, susah tuh bagi hidup ya. Tapi kalau kita mampu kendalikan, alhamdulillah, itulah nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pengendalian inilah
yang kita diajar dan diajak untuk memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin ada pekerjaan kita yang mau lakukan, ya di malam ini misalnya, tapi kita lagi mengatakan, anak suci kita mengatakan, malam ke-10 tarwih, masa saya tidak datang tarwih, biar aku datang tarwih, baru nanti kita lanjutkan pekerjaan atau apa urusan kita. Berarti kita kendalikan, maka alhamdulillah itulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu kendalikan berarti ya nafsu amarah selalu mengarahkan kepada jalan yang tidak baik. Nah, selanjutnya hikmah puasa kita adalah mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang senantiasa merasa tawadhu, rendah hati, jujur. Mengapa? Karena puasa ini adalah satu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah lainnya orang tahu. Kita salat, Allah melihat, ya kita melihat orang salat. Mengeluarkan zakat, ya harus secara terima zakatnya itu. Apalagi kalau naik haji, bahkan bertambah lagi mata kalau pulang lagi di bidang ada ngaji. Dilihat semua. Kecuali puasa kita rahasia, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita tidak jujur, ada yang tanya dengan puasa jadi karena puasa itu mana? Padahal tidak puasa kan rahasia. Itu berarti tidak jujur. Ya. Jadi puasa ini mengajak kita, mendidik kita menjadi jiwa yang senantiasa berlaku jujur, berlaku adil. Kalau dia tidak melakukan ini, maka berarti ya tidak ada gunanya berpuasa kita. Harus mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang jujur, jiwa yang adil. Inilah ajaran puasa, ya mau puasa kita yang senantiasa. Banyak lagi hal-hal yang lain, tapi karena tentu waktu membatasi kita, tidak perlu terlalu banyak, ya karena setiap malam kita mendengarkan tausiah dari ustaz-ustaz kita, ya sekalipun sedikit, tapi juga bisa kita resapi dan bisa kita manfaatkan, kita amalkan, insya Allah itulah yang paling baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah jamaah salat tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha dan berdoa. Karena kita itu ya punya tugas Pak. Berusaha dan berdoa. Berusaha untuk kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita menutupi kebutuhan kita, dan berusaha untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, ibadah terutama di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita akan mendapatkan kesempurnaan ya pahala di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu itulah semua yang kita idam-idamkan, mau menyempurnakan ibadah puasa kita dan salat tarawih kita. Karena mengapa kita selalu mengajak? Karena sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu kita semua. Karena puasa dan tarawih kita sama di tahun lalu. Hanya mungkin kita ingin meningkatkan. Ya, kita tingkatkan amalan kita di tahun ini. Ya, baik kita tingkatkan ibadah kita, ya infak dan sedekah kita, ya silaturahmi kita, itu yang tentu lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita berusaha dan berniat untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, insyaallah, sehingga kita termasuk hamba Allah yang kalau kita sempurnakan, tentu Allah juga melihat kita akan menyempurnakan pahala-pahala kebajikan kita, insyaallah. Karena di hari kemudian nanti ada panggilan Allah khusus bagi orang-orang yang as-saimun, dan ada juga pintunya khusus luar biasa. Inilah tentu harapan kita, mau kita insyaallah bahagia, selamat dan tentram di dunia, dan kita akan mendapatkan keselamatan di yaumul akhir nantinya. Lebih kurangnya mohon kiranya dimaafkan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Innallahil musta'an wa alaihi tiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.